bagian yang tidak dapat dipisahkan pula dari kehidupan masyarakat, baik di Indonesia, di dunia, peradaban modern, maupun peradaban prasejarah. Di Indonesia, perubahan sosial dapat terjadi secara tiba-tiba, tidak terstruktur, dan tidak direncanakan. Namun, di sisi lain, perubahan sosial juga bisa terlahir dari proses yang panjang secara terstruktur dan direncanakan. Dari kebijakan pendidikan, infrastruktur, hingga program digitalisasi. Semuanya merupakan contoh-contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Pertanyaannya adalah, apakah semua perubahan sosial yang terjadi di Indonesia lebih sering direncanakan daripada tidak direncanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafri Aisyah Marani Kurniawan dari kelas 12C. Hari ini saya akan membahas tentang perubahan sosial di Indonesia lebih banyak direncanakan atau tidak direncanakan. Jika kita lihat dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir ini, Indonesia banyak sekali mengalami perubahan besar, mulai dari infrastruktur yang semakin memadai, kurikulum pendidikan yang terus dikembangkan, data pendudukan semakin banyak, dan lainnya. Apakah semua yang saya sebutkan tadi hasil perubahan yang terjadi begitu saja? Tentunya tidak. Tanpa kontribusi pemerintah dan semua bagian masyarakat Indonesia, perubahan yang saya sebutkan tadi tidak akan terjadi. Bahkan Indonesia menargetkan untuk mencapai visinya di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas 2045, bertepatan pada umur 100 tahun negara Indonesia, untuk mencapai cita-cita bangsa. Rencana tersebut pun dibuat secara terstruktur agar pemerintah dan masyarakat bisa fokus dengan tujuan akhir bangsa Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia banyak digerakkan oleh kebijakan pemerintah. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, contohnya tol dan transportasi umum, atau program digitalisasi UMKM. Semua merupakan bentuk perubahan yang dirancang oleh pemerintah melalui perencanaan yang matang. Program kesejahteraan sosial seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat yang sekarang ini sudah disebarluaskan kepada banyak masyarakat Indonesia juga merupakan bentuk nyata hasil perencanaan pemerintah yang dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi, perubahan di Indonesia sebenarnya memang lebih banyak yang direncanakan daripada yang tidak direncanakan. Karena dengan melakukan perencanaan, pemerintah serta masyarakat Indonesia bisa lebih terfokus untuk mencapai tujuan yang akan dituju oleh kita semua. Bukan berarti hal itu bertentangan dengan yang tidak direncanakan. Mungkin perencanaan yang tidak direncanakan banyak terjadi, tapi frekuensinya lebih sedikit daripada perencanaan yang direncanakan di Indonesia. Apakah sama baik? Mungkin. Tapi masyarakat Indonesia lebih suka untuk merencanakan sesuatu yang akan dicapai di kemudian hari. Sudah tertanam sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan sosial Indonesia lebih banyak direncanakan dibanding tidak direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum